Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi sahabat para pecinta kerukunan di Sunan Suara Kerukunan. Gimana puasanya para sahabat pecinta kerukunan? Karena puasa tahun ini yang berbarengan itu bukan cuma Islam. Kalau Islam selama 1 bulan, ada juga agama Katolik yang sekarang ini sedang merayakan hampir mendekati perayaan Paskah, dan kabarnya sedang berpuasa juga selama 40 hari. Dan ada satu lagi agama yang tua, saya pengen bilangnya gitu. Karena lebih dulu hadir di negara ini, di Indonesia, selain Islam dan agama Abrahamik, yaitu ada agama Hindu yang akan merayakan Nyepi. Yang kita tahu Nyepi ini juga berpuasa ritualnya salah satunya. Dan oleh karena itu saya sudah mengundang hari ini 2 tokoh lintas agama dari agama Hindu Bali. Dan akhirnya saya merasakan menjadi minoritas ya. Sudah ada Pinandito Romo Tuari, beliau Wakil Ketua Bidang Agama dan Lintas Iman PHDI atau Parisada Hindu Dharma Indonesia DKI Jakarta. Juga didampingi oleh orang tua saya yang saya yakin sahabat para pecinta kerukunan sudah cukup familiar dengan beliau karena kita sudah pernah membahas yoga dengan beliau, membahas Nyepi itu apa, sampai kemudian ada ritualnya tahun lalu. Yang penasaran boleh nonton ya di edisi tahun lalu. Sudah ada Pak Giri Suparta Putra, apa kabar Pak? Baik, boleh. Om Swastiastu, Om dan Doa. Tapi saya pengen mempertegas dulu karena ini ada Romo Tuari. Biasanya kalau Romo itu kita sebut untuk agama Katolik Romo. Mohon dipertegas Romo, Katolik atau Hindu? Sebetulnya ini Mbak, Romo itu sebetulnya sebutan atau panggilan orang yang dihormati atau yang dituakan untuk Jawa gitu ya. Oke, karena saya juga dari Jawa, Blitar, tapi mulai kecil Hindu gitu ya. Sehingga orang-orang teman-teman sedharma juga memanggil Romo. Ini adalah panggilan orang yang dituakan atau orang yang dihormati untuk Jawa. Jadi Romo itu tidak harus agama Katolik, ada juga yang karena Romo memang asalnya dari Jawa. Tapi Romo ini Hindu Jawa atau Hindu Bali, Romo? Hindu Jawa, jadi Hindu Jawa. Iya. Nah, berarti ada Hindu Jawa dan ada Hindu Bali. Nanti ada lagi Hindu Karingan ada juga. itu Romo. Hindu dari Kalimantan itu yang suku Kaharingan itu ya Hindu Kaharingan. Iya. Ada lagi yang saya tahu kan Hindu di India. Iya, tapi secara global Hindu Bali, Hindu Jawa, Hindu Kaharingan, Hindu Batak itu adalah Hindu Dharma. Iya. Ini masalah suku agama ras itu yang bedakan, dan nanti juga ada tradisi juga yang bedakan antara tradisi yang di Bali juga berbeda dengan tradisi yang di Jawa. Hindu yang ada di mungkin India tradisinya juga berbeda dengan Hindu yang ada di Indonesia. Demikian pula yang di Kalimantan, Kaharingan, suku Kaharingan ini juga berbeda. Ini yang membedakan. Namun demikian sumbernya sama, yaitu Weda. Kitab Weda. Iya. Saya pernah dikasih itu sama Pak Gede ya Pak ya. Ya, jadi kitabnya sama, artinya secara akidahnya sama gitu Tomo ya. Cuma memang peribadatannya ada yang mengacu kepada budaya, asimilasi budaya. Iya, betul. Nah, lalu kalau yang merayakan Nyepi sendiri itu Hindu mana, Romo? Nyepi itu sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah itu adalah merupakan sudah kerukunan di India Selatan itu pada zaman Hindu kuno itu di situ kan antara kelompok yang satu, kelompok yang lain, suku yang satu dengan yang lain, kerajaan satu dengan kerajaan lain, itu kan saling bertikai ini, merebutkan kekuasaan, jabatan dan sebagainya. Nah, pada waktu tahun 78 Masehi itu Raja India Selatan itu dipimpin oleh Kanishka I itu bisa menyatukan jadi suku bangsa yang ada di India itu disatukan. Tonggak itulah sebagai awal tahun baru Saka gitu ya. Nah, tahun baru Saka itulah
dianggap sebagai tonggak persatuan dan kesatuan Hindu yang ada di India, sehingga di situ awal daripada tahun baru Saka. Ya, pelaksanaannya dinamakan Hari Suci Nyepi. Di India Selatan juga ada perayaan tahun baru Saka itu. Iya ada, yaitu merupakan tonggak tahun baru Saka yang tahun-tahun kalender Saka itu yang dipakai oleh di Jawa oleh Hindu yang di Jawa gitu. Tadi saya ulangi lagi, semua Hindu merayakan tahun baru Saka untuk momentum yang tadi. Momentumnya sama kayak kita nih, seperti tagline-nya info kerukunan. Jadi momentum kerukunan itu. Oke. Biasa, luarnya seru. Nah, kemudian apa yang beda? Mungkin Pak Gede kalau di Nyepi Bali yang saya tahu itu kan ada ogoh-ogoh dulu nih Pak. Kemudian berpuasa untuk merayakan Nyepi. Nanti Romo bisa sampaikan yang Jawa nih seperti apa. Tapi ke Pak Gede dulu ya Pak ya. Di Bali itu gimana Pak kalau Nyepi itu? Di Bali umumnya pada saat menjelang Nyepi itu namanya hari ini nih. Nah, 2 hari belum Nyepi ya. Hari ini ya, 2 hari ya. Hari ini Melasti namanya. Melasti, Pantai Melasti Pak, bagus Pak. Itu Pak, Melasti. Jadi menyucikan alat-alat perlengkapan Perlengkap. ibadah gitu Oh, perlengkapan. ke laut, ke Segara. Jadi tengah laut sana. Dan yang dipakai di Pantai Melasti lagi Pak. Ya, kalau di Bali itu kan namanya saja Pantai Melasti. Di seluruh pantai di seluruh Indonesia di mana ada umat Hindu berada, itu pasti ke sumber air. Kalau nggak ada laut, ke danau atau sungai yang terdekat. Yaitu ditifikan perlengkapan ibadah kita itu apa segala macam itu, termasuk kita mengambil air suci. Ya, di Telenging Segara namanya, di paling tengah di laut sana. Karena dianggap tidak tercampur Ya, itu kali Pak ya. Terkontaminasi. Itu air suci itu nanti kita bagikan kepada umat untuk menyucikan lingkungan kita, diri kita gitu. Lahir batin lah gitu. Menjelang kita berpuasa besoknya. Jadi yang ambil air itu di tengah Itu pendeta, Pinanita namanya. Percayaan Pinanita. Nah, kalau di Jakarta Pak, kalau di Bali banyak laut. Kalau di Jakarta di mana Pak? Yang sekarang ini sedang Melasti di Pura Segara Cilincing. Iya. Sumber airnya Ke laut ngambil, namanya ke laut. dari Cilincing. Ya, pakai perahu itu, bermesin itu. Di tengah laut kan ngambilnya supaya tidak tercemar sama. Lalu setelah itu baru ada pawai ogoh-ogoh. Habis itu baru mulai Mulai puasa, Nyepi. berpuasa. Nah, itu juga yang dilakukan Romo di Hindu Jawa Romo. Pada intinya seluruh Hindu yang ada di Nusantara ini sama gitu. Jadi diawali dengan menyucikan diri ke laut, termasuk peralatan-peralatan. Kalau di Jawa itu malah lebih ramai lagi. Jadi selain umat Hindu juga yang lainnya juga ikut sambil wisata ke laut itu. Luar biasa kalau ini. Termasuk yang umat lain itu juga ini partisipasi, toleransi sangat besar juga. Dia ikut juga pakai tabuan-tabuan, ikuti sana. Tapi nggak ikut, tapi dia cuma menyaksikan sambil rekreasi. Ini toleransinya. Romo. Saya juga suka pernah lah ikut. Boleh gak sih Rom kalau kita khawatirnya gitu ya, itu menyalahi akidah di Hindu sendiri nggak? Artinya kalau umat lain ikut ritual itu boleh atau enggak? Boleh. Jadi untuk Hindu itu nggak ada larangan ya. Nah, nggak ada larangan sebatas kalau di tempat suci itu ada area yang disucikan gitu ya. Kalau di pura itu ada utama mandala itu kan area yang betul-betul disucikan. Jadi kalau masuk situ ya harus harus suci. Kalau mungkin masih sebel atau letih atau kotor, misalnya kalau ibu-ibu Ini yang suci maksudnya. iya, kalau ibu-ibu mungkin bulannya datang gitu, nggak boleh juga masuk ke sana. Jadi Sama dengan di masjid. ya itu begitu ya. Iya, nggak boleh sholat. Iya, tetapi kalau di luar itu ya bisa saja di Nista Mandala atau di Ini tidak harus
jadi Hindu dulu untuk bisa ikut ritual itu gitu ya. Masa ada ikut ritualisasinya nggak ikut? Nonton Iya, menyaksikan ini sih. menarik. Di Jakarta itu biasanya ada di Taman Mini biasanya itu Pak. Saya nanti besok nih di Tanah Abang. Kalau bisa Sunan datang ke sana. Iya. Kan keliling gogonya. Ini Monas. Dan kalau mungkin umat lain itu mau berdoa di tempat pura gitu ya, itu ya nggak dilarang, boleh aja. Jadi masuk ke pura itu doa sesuai yang penting doa lah, bukan sholat gitu. Doa di situ ditulis. Iya. Ya, makanya kalau di jangan pelecehan. Kalau di Gunung Salak itu kan banyak juga ya umat-umat yang dari asli Bogor penduduk. banyak Hindu juga di sana. Ya, di situ kan ada ritual-ritual sendiri, itu diperbolehkan, tapi dengan syarat yaitu harus menjaga kesucian dengan pakaian yang bersih, hati yang bersih. Nah, itu baru diperbolehkan untuk masuk. Memang saya kira ya banyak juga kesamaan Islam dengan Hindu Romo. Contohnya nih kalau saya lihat Hindu teman-teman Hindu lagi mau ritual ya ke pura atau apa, biasa pakai saduk juga dong. Sama dengan Ustaz-Ustaz. Kalau mau jadi terawih pakai saduk tuh Romo. Iya, makanya itu kan merupakan etika masuk tempat suci itu kan harus pakaian sopan, nggak boleh pakaian celana pendek dan sebagainya. Buat juga putih ya Romo ya. Pecinya juga kan hampir sama dah. Iya, Kan peci aja. sebetulnya itu kan simbol-simbol aja, Mbak. Semuanya kan simbol-simbol aja. Putih itu ya menjaga kesucian kan, kuda artinya kan. Lambang. Iya, kesucian. Iya. Nah sekarang saya pengen tanya lagi Romo terkait tadi kan puasa nih. Berarti kan tanggal 29 kita akan sama-sama puasa nih Romo. Kalau Islamnya dari sahur sampai terbit fajar sampai tenggelam hari sampai maghrib. Sementara kalau Hindu dari pagi sampai Pagi lagi 24 baru. Nah, Islam ini biasanya kan kita kan 12-13 jam, paling banyak misalnya dia 16 jam segala macem berpuasa. Pas buka tuh ada takjil subuhan nih Romo Pak Gede. Biasanya bihun, gorengan, lontong atau kolak-kolak apa gitu. Kalau di Hindu gimana Romo? Jam 24 jam ini apa makanannya gitu? Ya. Jadi kalau makanan itu sebetulnya tidak harus apa yang bermewah-mewah. Yang penting buka puasa itu kan yang penting kan air putih dulu Pak, untuk menetralkan itu ya. Sesuai dari di aturan-aturan nggak ada, tetapi kalau kesehatan mungkin ya bukalah dengan air putih dulu, jangan keburu-buru langsung nyantap yang ini yang berat-berat itu. Ya, mungkin ada minuman yang manis dikit-dikit gitu. Ya ini kalau lagi puasa Ayam goreng, ayam buang lah. jangan sedang nggak suka jadi. Ya, jadi aturan-aturan itu sebetulnya nggak ada, mungkin yang lembek-lembek gitu kan, bubur atau mungkin kolak dan sebagainya kan. Kalau di Muslim itu kan sunnahnya itu kalau kita buka puasa dengan yang manis-manis gitu Romo ya Pak Gede. Biasanya apakah bentuknya kurma atau teh manis biasanya. Kalau di Hindu gimana Pak Gede? Kalau buka puasa ada nggak? Ada aturan yang Makanan tradisinya nih yang biasanya harus ada setiap buka puasa Nyepi itu Ada spesifikasi. sesuai yang ini. Jadi nggak usah mengada-ada ini. Tadi air putih ya, Rik. atau yang manis, yang banget itu untuk menyegarkan badan itu. Kalau kue yang manis itu Mau ikutan takjil juga kau? Nah, baik. Saya ikut. Ya kalau ada buah ya buah yang lembek, bosan pisang itu kan untuk pencernaan kan. Jadi yang dianjurkan memang air putih kemudian yang lembek-lembek dulu. Iya, ngomong yang kena air hangat mungkin teh gitu kan bisa, untuk teh yang manis sedikit mungkin juga menambah kalori kan, yang tadinya lemes jadi sehat kembali. Kenapa gitu harus 24 jam dan bukan cuma kalau Islam berpuasa itu main HP masih boleh.
Romo, pakai gede mah pakai mobil masih boleh. Kita interaksi dengan orang lain pun masih boleh dan lain sebagainya. Kalau Hindu kan sama sekali. Sebentar sih puasanya 24 jam dibandingkan dengan 1 bulan, tapi 24 jam itu nggak boleh ngapa-ngapain. Masak, nonton TV gitu ya, apa gitu ya. Sampai kalau di Bali itu bandara sampai tutup itu. Satu-satunya di dunia hanya Indonesia, Bali yang bisa menutup bandara 24 jam. Unik kayak itu. Iya bener. Terus lagi kalau lagi penyepi itu ya kita cuma bisa di hotel aja Pak, yang non Hindu ya. Udah di hotel aja, makan bisa apa, tapi nggak boleh keluar hotel sama sekali. Nah, kenapa itu dilakukan seperti itu? Ini Mbak ya, jadi kalau Hindu itu kan kalendernya berdasarkan matahari. Jadi hitungannya itu matahari terbit itulah masuk tanggal. Tapi kalau hitungan Jawa itu berdasarkan matahari tenggelam, itu sudah masuk tanggal. Tapi kalau Masehi ini perbedaannya jam 12 malam itu sudah baru masuk tanggal gitu. Itu perbedaannya. Sehingga umat Hindu yang berdasarkan kalender matahari ini dimulai dari munculnya matahari sampai nanti sampai muncul lagi besoknya selama 24 jam. Kenapa 24 jam? Ini adalah merupakan antara siang malam ini gabung jadi satu. Tadi ada gelap, ada putih. Kalau di Bali disebutkan niki poleng niki pakan poleng. Antara baik Hitam dan putih. ini kan baik dan buruk. Ya. Itu semuanya, sehingga pelaksanaannya full 24 jam. Jadi maknanya Iya. kenapa 24 jam untuk menyeimbangkan ikan Antara yang baik dan yang buruk. Tadi ada pertanyaan juga masalah ini apa yang dilakukan dalam kegiatan nyepi ya, ada apa boleh nonton TV atau di dalam ini ada catur berata penyesian kan gitu ya. Salah satu amati geni tidak menyalakan api, baik api secara nyata maupun api yang tidak nyata gitu ya. Api yang nyata mungkin kompor dan sebagainya itu nggak boleh, listrik ini nggak boleh ya. Simbolnya adalah api sumbernya yang nyata, tapi Ada yang tidak nyata, api yang di dalam amarah diri tika sendiri gitu ya. Terus amati lelungan, jadi nggak boleh bepergian, kita tetap di rumah. Kalau di Jawa itu istilahnya ngebleng. Jadi di kamar di situ ngebleng, nah itu nggak kemana-mana selama 20 beda jam. semedi. Di dalam pelaksanaannya nanti ada yoga tapa brata yoga samadhi. Itu dalam pelaksanaan di situ bisa diem, lalu bisa juga yoga ya. Nanti setelah itu ada japa mungkin ya. Tapi kalau interaksi dengan orang rumah gitu ada juga atau enggak? Masing-masing itu kalau pelaksanaannya sudah ya mungkin kamar ini untuk siapa, kamar ini untuk sama, kamar itu untuk siapa dan sebagainya. Dan juga bisa satu rumah dilaksanakan secara kolektif waktu sembahyangnya gitu ya. Misalnya pas sore jam 6 sore itu waktu sembahyang, nanti tetap aja dalam keadaan gelap juga gitu kan. Tapi biasanya ya sudah ngebleng di kamar itu ya udah nggak keluar sampai besok paginya baru keluar, baru buka puasanya. Kalau di Islam itu ada kita sebutnya dengan berkholwat gitu Pak. Jadi berkholwat tuh ya maksudnya berhubungan langsung dengan Sang Khalik, dengan Sang Pencipta. Ya itu tanggal gitu ya, iya kan. Makanya itu di situ ada itu tapa brata yoga samadhi itu betulnya ya introspeksi lah kepada diri kita ya, untuk menyatukan kepada ide sehingga tahu kita ini asalnya dari mana, lalu dilahirkan untuk berbuat apa, dan nanti kembali mana. Aman. Nah itu merupakan introspeksi diri kita, sehingga kalau kita sudah tahu kita asalnya dari mana, berbuat apa, dan akan kembali ke mana, kita akan berbuat kebaikan kepada
sesama kita. Dan saya ingat banget waktu diskusi kita Pak Gede di pertemuan sebelumnya itu, kita ngebahas bahwa kalau di Hindu itu ada disebut reinkarnasi ya. Nanti yang penasaran gimana reinkarnasi di Hindu, boleh dilihat ya di Sunan yang sebelumnya dengan Pak Gede. Nah, kemudian setelah nyepi, tahapan itu tadi Pak tadi dalam nyepi. Setelah itu apa lagi perayaannya? Biasanya berbuka terus. Iya. Itu silaturahmi kayak apa namanya? Iya. Sebelum melaksanakan nyepi itu ada istilahnya upacara taur nggak? Ada taur agung itu besar. Jadi yang besar itu nanti rencana dilaksanakan di Candi Prambanan. Pelaksanaan tanggal 28 itu bersamaan seluruh umat Hindu Nusantara ini bersamaan melaksanakan upacara taur. Kalau di kabupaten provinsi itu istilahnya taur kesange. Kesange itu 9. Pas dilaksanakan itu pada bulan Mati gitu ya. Jadi Dan gelap. semua umat Hindu akan merayakan di Candi Prambanan gitu ya. Artinya pusatnya yang Bali, baik yang Kalimantan, yang Jawa, Iya, tadi bersamaan di situ. Dan justru jadi perayaannya itu sebelum nyepi, sebelum puasa gitu. Kayak kalau Muslim kan kita puasa dulu 30 hari, baru kemudian puncaknya adalah Idul Fitri. ya, Rasanya kembali suci sih. Ini esensinya hampir sama Pak Gede. Kalau setelah Ramadan kita, kalau di Muslim itu pembakaran, artinya Ramadan itu Tomo. Kita dicuci untuk bisa semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Lalu dianggap suci, kembali ke suci lahirnya hari manusia. Betul, maka disebut Idul Fitri. Nah kalau mungkin Pak Gede nih punya pengalaman Pak, tahun ini akan menjadi Bapak nyepinya itu di tanggal 29. Tentu yang tadi Bapak sampaikan tanggal 29 ini berhenti semua aktivitas di Hindu Bali nih, terutama di Hindu Bali. Sementara Muslim di Bali sekarang sudah cukup lumayan banyak juga ya Pak ya. Muslim itu di tanggal 30 biasanya lagi pada siap-siap bolak-balik ke pasar beli persiapan untuk Idul Fitri, apalagi ibu-ibu yang masak. Itu gimana Pak? Yang satu lagi biasa nyepi, yang satu lagi harus persiapan Idul Fitri. Persiapan. Itu di Bali umumnya dari zaman dulu Islam itu sangat-sangat memahami budaya, adat istiadat di Bali, sehingga mereka apa namanya semeton lagi umat Islam itu sudah memahami betul. Jadi aktivitas ke pasar boleh yang terdekat, bukan pasar yang besar, bukan ke mall. Karena itu masih tutup. Pasti. Kemudian kalau ibadah sholat umpamanya ke masjid boleh, tapi yang terdekat. Tidak harus ke masjid, harus ke musola dekat. Jadi yang Muslim masih boleh keluar rumah, tapi yang dekat-dekat aja. Ya, tertib, tidak berseliweran gitu kayak biasa-biasanya gitu. Itu sudah dipahami betul oleh umat Islam di Bali. Biasa kayaknya apa ya? Jadi tidak ada, makanya tidak ada gesekan tuh. Iya. Ada. Oh, kamu harus karena ada pecalang di sana. Pecalang akan memberitahukan, oh Bapak mau sholat ya, yang dekat aja Pak, pasti akan tuh. Ya. Kalau soal pemberian nih Pak, biasanya kan kalau sesama Muslim itu kita kasih hamper lebaran apa gitu ya Romo yang. Kalau kita mau ngasih ke tetangga kita misalnya orang Hindu lagi nyepi, apa yang cocok dikasih Romo? Dan kapan? Apakah sebelum nyepinya, sebelum puasanya, atau setelah puasanya kalau kita mau kasih hadiah gitu? iya. Jadi untuk ucapan sambil bawa hadiah mungkin itu dilaksanakan setelah nyepi mungkin. Setelah nyepi. Setelah nyepi itu hari tanggal 2 itu Saka itu dia sudah ngembak geni, setelah ngembak geni, apinya tuh dibuka sudah bisa dipikas seperti biasa, sudah dinyalakan, apinya mulai lampu sudah nyalakan. Itu mungkin
tepat untuk memberikan ucapan maupun memberikan makanan dan sebagainya. Ya, mungkin berupa buah-buahan atau apa itu atau roti, ya tinggal kita aja. Jadi Biasanya yang cocok gitu Romo. Biasanya kalau Islam kan kalau Idul Fitri biasanya yang cocok kayaknya apa gede mau kasih ke saya ketupat sama sayurnya misalnya. Nah kalau yang cocok Hindu tuh apa Romo? Buah-buahan. iya mungkin ya buah-buahan itu lebih cocok kalau Tapi ada dari tradisi saling memberi gitu nggak sih? Ada kalau itu Pak, ada ya? Di Singaraja ya ada perkampungan Islam namanya Pegayaman, desa Pegayaman. Itu umat Islam dari zaman Majapahit zaman dulu tuh dibawa ke Bali, keadukan satu tempat, satu desa oleh raja sampai sekarang beranak pinak. Namanya sudah mulai Wayan, Muhammad Anu, Ketut, ini, ya nama sampai nama sudah berakulturasi itu. Jadi misalnya anak pertama perempuan Ida, Siti apa gitu ya Pak ya? Oke. Nah kalau tadi makanannya ngasihnya apa Pak? Makanannya itu ya selera kita yang mau ngasih. Ya ada yang ngasih ketupat, ada yang ngasih nasi, ada lauk pauknya segala macam. Dan di Bali sudah sebegitu adatnya, kebiasaannya. Kita Mbak sekarang ini Idul Fitri besoknya kan, kami akan memberikan juga gitu loh. Apa yang biasa umat Islam nih makan pada waktu Lebaran tuh? Oh ketupat, kasih ketupat. Ya sesuai dengan yang kita kasih. Ya. Yup. Tidak ada khasnya. Asal jangan dikasih rendang daging, jangan dikasih ke kayak sahabat kita gregot karena Di Bali itu kebanyakan rendang daging itu jarang dimakan. Nah itu Pak, saya pengen tanya Pak, kenapa tidak boleh makan daging sapi? Ini Romo ya. Romo. Jadi ini Mbak ya, untuk daging sapi itu adalah merupakan wahana atau kendaraan dari dewa Siwa. Ya. Berarti kendaraannya dewa Siwa itu disucikan. Dia pun sampai sekarang. Nah, Betul. ya, itu yang pertama. Yang kedua bahwa sapi itu diambil susunya ya, untuk kesehatan dan sebagainya. Artinya minum susu sapinya boleh. Iya. Terus sapi juga gitu, kalau dulu itu sebagai menggarap sawah ya, membaca gitu ya. Sehingga dengan demikian ya kita kasihan lah, kita sudah dikerjakan setelah itu dipotong lagi. Itu banyak hal yang membuat kita tidak memotong sapi. Satu karena beliau ada kendaraan jiwa. Dua ada pantangan untuk makan daging sapi. Jadi memang apa hukumnya haram lah gitu ya kalau Ya kalau bagi teman-teman Hindu yang tidak boleh makan daging sapi haram itu. Hindu yang tidak boleh makan daging sapi. Banyak. Ada yang boleh makan daging sapi. Kadang ada, itu kadang ada. Iya, karena jadi itu kan selera masing-masing. Sebenarnya itu tidak boleh sebenarnya, gitu menurut ajaran Hindu ya. Jadi harusnya Disucikan itu karena. yang kalau di kemarin pas edisi Imlek nih di Konghucu itu ada yang disucikan, ada naga, beberapa hewan lah. Nah kalau di Hindu yang disucikan adalah sapi. Ya. Ada lagi nggak Pak selain Sebetulnya kalau di Hindu itu kan ada ajaran tidak boleh membunuh ya. Tadi ahimsa itu ada ajaran, jadi tidak boleh membunuh kecuali itu untuk upakara, karena di situ sebelum disembelih ya didoakan supaya sang atma atau roh itu meningkat kehidupannya, gitu, disumpat gitu. ada upacara untuk kurban suci. Iya. yang diorbankan itu biasanya Ada ayah, ada kan, di Islam kan ada Idul Adha, hari binatang ternak yang boleh dikurbankan. Kalau di Hindu adalah ya binatang macam Nanti tukang. ini ada juga ritual seperti itu, ada juga ya. Ritualisasinya, jadi sebelum dipotong didoakan dulu oleh pendeta malah, bukan oleh kita.
Nanita. Pendeta. Jadi sebelum dipotong itu nanti ada istilahnya upacara mepande istilah kalau di Nanti deh sahabat para pecinta kerukunan ini penasaran Romo, nanti menjelang Idul Adha kita bikin podcast lagi tentang Idul Adhanya dan prosesi tadi apa namanya? Mepade itu yang mendoakan itu yang akan dikorbankan itu akan Nanti kita bahas upacara. menjelang Idul Adha mengenai kapan biasanya mepepade itu, binatangnya apa, maknanya apa sih gitu. Saya jadi penasaran nih, ternyata ada juga selain Idul Fitri barengan dengan tadi hari raya Nyepi, jelas setelah puasa akan kembali lagi suci. Maknanya hampir sama dengan Idul Fitri gitu. Nah rupanya Idul Adha juga sama juga, ada juga di Iya, dan itu Kurbankan itu hewan-hewan yang boleh dikorbankan untuk apa? Kenapa itu mah? Lalu apa ya, saya juga kepengen tanya terkait dengan upacara-upacara ini, mungkin agak melenceng dengan Nyepi, Romo. ada kaitannya ada. Ada juga, saya belum tanya dong. Kayaknya ada langsung bisa tiba. Salah satu yang menarik itu di Bali itu adalah ketika upacara ngaben, Romo. Ngaben ini kan pembakaran jenazah gitu Pak Gede. Nah, saya sendiri pernah sebetulnya melihat upacara ngaben ini dan menarik ini nyuwun sewu Romo. Sebetulnya kan dalam suasana berduka, tapi kalau orang yang nggak paham malah menikmati upacara itu Romo. Pohon ciptakan Romo ngaben itu sebenarnya apakah semua orang Hindu ketika meninggal akan di ngaben atau ada yang dikubur? Mungkin itu dulu pertanyaan yang pertama. Ya kita awali bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur roh dan unsur jasad. Ya. Kalau roh itu istilahnya atman kan. Nah ini orang yang meninggal itu terpisahnya antara atman atau roh itu dengan badan jasad. Kalau menurut keyakinan Hindu, roh atau atman itu berasal dari Tuhan. Istilahnya dari Brahman gitu ya. Sedangkan unsur badan jasad ini terdiri dari panca mahabhuta. Jadi 5 unsur alam ini. Ya. Ada bumi, geni, banyu, air, eter. 5 unsur. Banyu. Banyu air kan. Bumi, geni, banyu, air, api, unsur api, panas, eter itu adalah angkasa. Nah itu unsurnya dari situ. Nah upacara ngaben ini adalah untuk mengembalikan yang dari atman, roh kembali kepada Brahman, kepada Tuhan. Sedangkan unsur jasmani ini kembali ke unsurnya masing-masing. Yang tadinya dari bumi kembali ke bumi, darinya air kembali ke air, udara kembali ke udara. Ini adalah mengembalikan unsur-unsur itu. Nah tuh ya 5 unsur ini badan jasad ini ada kalau cara cepat itu mungkin dikremasi itu cepat ya. 2 jam sudah kembali 5 unsur itu udah kembali. Tapi ada juga yang ditanam. Ditanam ini prosesnya lama. Oh, kremasi itu kan biasanya yang di dalam ruangan. Iya. Ya ada. Memang dimasukkan ke ruangan, kemudian krematorium keluar sudah jadi abu. Sudah jadi. Nah, yang menariknya kalau di Bali itu ya di ngaben justru kelihatan Masih ada di luar itu. Kita perlukan kayu bakar. Kemudian bisa lihat pembakaran. Ya, itu tradisional. Itu tradisi dan itu kan menyangkut masalah apa batin ya. Zaman dulu memang nggak ada krematorium. Belum ada krematorium. Dulu pasti pakai kayu. Di India kan gitu ya. Di India malah lebih sadis lah. Kalau di Indonesia itu masih ada peri kemanusiaannya masih ada kalau di sana nah. Iya. Tapi ya kalau untuk saya yang non Hindu ya, Romo deh Pak Gede. Kalau kita nonton itu harusnya kalau kita excited tuh boleh nggak sih sebenarnya nonton itu? Kayaknya kan kalau saya jujur ya Pak ngelihatnya, wah ini ada perayaan kemudian kita abadikan, tapi kemudian saya berpikir ini takut menyinggung keluarga
ini nggak gitu. Bagaimana sebetulnya kalau keluarga Hindu menghadapi keluarga yang berpulang kemudian di Ngaben, rasanya seperti apa gitu? Pak Gede mungkin. Ya, Gimana Pak? kan lahir nangis kan, Betul. kita bergembira orang tua. Meninggal nangis juga. Pada saat ngapain itu kita bergembira sebenarnya. Gitu. Jadi tidak perlu sedih lagi. Keluarga yang ditinggalkan itu malah harusnya bergembira. Bergembira. Karena Karena sudah- kembali lagi dia menyatu dengan Tuhan itu. Daripada sakit terus bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, sembuh tidak, meninggal tidak, mati tidak. Begitu meninggal kita aben. Itu wujud bakti kita pada yang meninggal. Berarti kalau misalnya kita foto-foto, Tidak ada masalah ya. itu nggak ada masalah. Iya, karena itu udah prosesi ritualnya seperti begitu. Di Bali ada tempat pengusung wadah jenazah kan, yang tinggi itu, nama wadah itu. Wah, tiap kabupaten puter. Itu kayak di apa? Pawai itu. Nah, dari rumah ke tempat kuburan. Biasanya agak jauh juga tuh jaraknya itu. Tempat ngaben itu bukan di rumah masing-masing yang ada tempat, Ini pendeta. kecuali pendeta. Pendeta boleh diaben di rumahnya, di geriyanya gitu. Kalau di sana tempat ngaben itu namanya setra kuburan ya. Iya, setra namanya dia. Tapi ada nggak orang Hindu yang maunya kalau saya meninggal maunya dikubur gitu? Ada, iya. Terutama Hindu yang Jawa itu kan permintaan itu minta dikubur usia kok nggak mau lala ya. Sekian tahun, paling cepat itu 3 tahun baru diaben. Jadi Oh, jadi dikubur dulu tapi nantinya tetap BAB. apa yang bisa kita dapatkan setelah 3 tahun itu? Tulang apa itu gitu. Itu yang dia. Kadang kalau contohnya nih dikubur di Taman Makam Pahlawan. Banyak itu tentara-tentara. Kan nggak boleh digali kuburannya, kalau dibongkar. Oh iya, karena sudah aturannya udah berudal gitu ya Pak. Iya, ambil tanahnya saja. Tinggal simbolis. Gitu. Nggak upacara. Dia upacara. Itu yang diaben. Ada data, ada tempat yang kita berikan. Jadi ada acara pada itu. Taruh sana tanahnya itu. Itu. Jadi simbolisasi. Nah, sekarang pertanyaan saya, setelah di Aben, itu bagaimana memisahkan abu dari kayu-kayu dengan abu jenazahnya? Gampang. Itu sudah ngisi sendiri, Mbak. Jadi yang abu jenazah itu sudah ngumpul dia. Ngumpul enggak nyampur dia, putih gitu. Manusia beda dengan abu. Umpamanya di kayu bakar itu. Kayu bakarnya hitam semua. Jadi jelas gitu, ketahuan lah. Gitu. Kayak bertahu loh Pak, beneran. Lu setelah itu diapain itu abunya? Nyesukin guciro mungkin atau Abu langsung dilarung di baut ya. Bergandung ya. Ada dibuat upacara. Itu ritualisasinya ada. Nah itu baru dilarung ke laut. nah yang dilarung itu semuanya atau disisakan sedikit untuk Semuanya, saat- semua. Hah. Ya. Sampai sisa-sisanya yang bisa masuk ke kelapa gading, cengkir kelapa gading berapa saja. Sisanya dibungkus, buang ke Oh, dimasukin ke tempat tadi apa tadi namanya? kelapa gading. Kelapa. Kelapa gading. Nah, yang kelapa gading itu untuk dibawa pulang mungkin. Ya, dilarung itu. Iya. Jadi semua Nah, ada sebagai wadah aja dia. Simbolis wadah. Kenapa ke laut gitu? kenapa di laut? Karena laut itu adalah untuk menetralisir semuanya ke sana itu akan kembali ke itu. Jadi semua kotoran-kotoran dan sebagainya ke laut itu langsung ini karena kena asin itu kan netral lagi dia. menarik. Iya, netral. Iya. Ya memang Hindu itu apa namanya, dia itu agama yang terkenal mampu menyeimbangkan antara kehidupan manusia dan alam. Itu kalau ada orang beranggapan begitu, gimana menurut Romo dan Pak Yede? Iya.
Jadi dalam ajaran Hindu itu ada ajaran Trihita Karana, Mbak. Jadi apa keselarasan, keserasian hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta ke atas, lalu keserasian antara manusia dengan sesama, ya, dengan manusia, nggak memandang itu Muslim, nggak memandang itu Nasrani, Hindu, tetapi sesama manusia, karena pada dasarnya kita ini sumbernya sama dari Tuhan, ya, dari Tuhan Yang Maha Esa, Ya bersaudara. bersaudara, gitu ya. Nah, untuk itulah saling menghormati, mengasihi, menyayangi antara kita sesama itu dalam bentuk toleransi kan, gitu ya. Lalu ada selaras serasi antara manusia dengan lingkungan hidupnya, antara lain ya dengan tumbuh-tumbuhan, binatang, sesama ciptaan Tuhan. Itu kita harus saling menghormati, menyayangi dan sebagainya. Karena tumbuh-tumbuhan itu adalah merupakan timbal balik dari kita. Tumbuh-tumbuhan dia mengeluarkan oksigen yang kita hirup, kita mengeluarkan O2 yang dihirup oleh lingkungan. Jadi saling mengisi. Jadi kalau kita merusak hutan, maka hutan itu akan merusak kepada kita kan. Jadi ada Banjir, longsor. ya itu akan terhirup aja. Untuk itulah maka kalau Hindu itu tempat ibadahnya pasti terbuka, sehingga kanan kiri ini seperti ini pasti asri, ada tumbuh-tumbuhan, kembang-kembang, O2-nya juga banyak, udaranya sejuk. Ini adalah bagian untuk kesehatan daripada kita. Untuk itulah kalau kita menjaga itu hutan akan menjaga kepada kita. Kita menjaga tumbuhan akan menjaga kepada kita. Itu karena itu, Mbak. Semakin saya tahu ya, sahabat Arab Tidak Tetenan, jujur semakin saya banyak berkomunikasi, berdialog dengan tokoh-tokoh lintas agama, semakin kita tahu bahwa ajaran setiap agama itu tidak ada yang mengajarkan yang tidak baik. Pasti selalu baik, hanya bagaimana kita memandangnya. Menarik sekali pembicaraan kita, Romo dan Pak Gede hari ini. Jangan lupa nanti 2 bulan lagi saya kontak lagi, kita bahas pakai Idul Adha atau hari raya kurbannya antara Islam dan Hindu yang ternyata juga punya. Iya, sedikit lagi Pak, tadi masalah ngaben itu ya. Kalau saya kan Hindu dari Jawa gitu ya. Kalau di Jawa itu ada tradisi-tradisi juga Mbak. Untuk orang yang meninggal itu banyak juga yang ditanam gitu ya. Tapi di situ ada doa-doa, mulai meninggal sampai 7 hari itu ada doa-doa namanya Fitra Puja gitu ya. Setelah itu ada selamatan lagi, 12 hari ada selamatan. Muslim juga ada tuh. Ya, Tahlilan. ya itu sama dengan tahlilan. Lalu 40 hari ada selamatan lagi. Setelah itu 100 hari ada selamatan lagi. Lalu mendak 1, mendak 2, mendak 3, 1000 hari. Mendak itu 200 hari, 300 hari, sampai 1000 hari. Ya itu mendak 1000 hari baru upacara 1000 hari. Setelah itu baru ada upacara entas-entas. Entas-entas ini sama dengan ngaben yang ada di Bali. Jadi kalau Hindu Jawa nyebutnya Dia entas-entas dia. Jadi menuntaskan semua upakara-upakara fitrayatnya itu. Jadi etapannya orang meninggal itu jenazahnya sampai 1000 hari dulu baru kemudian di ngaben. Iya, Iya. karena 1000 hari itu sudah dianggap semua tulang-tulang, terutama daging dan sebagainya sudah kembali ke tanah. Ya itu sudah semua kembali baru dilaksanakan itu pada atas entas. Kalau di Islam itu biasanya tahlilannya 3 hari, 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari kadang suka bikin, suka enggak gitu Pak. Setelah itu biasanya haul atau per tahun biasanya. Iya, tahun ini itu peda itu. Tahun sekali. Peda 1 itu ke tahun kedua, tahun ketiga sampai 1000 hari. Itu kalau Hindu yang ada di Jawa. Nanti lain lagi Hindu yang ada di Kalimantan juga ada tidak tradisi. Kita kan selalu mengakak. Itu kali ya, enak kali ya, Pak ya. Mungkin bagaimana Hindu yang di Sulawesi bagaimana gitu kan, itu jenazah itu kan ditaruh di sanggrang di gua-gua itu kan bikin itu. Itu Toraja Iya, tanah Toraja. yang tidak dikubur, tidak di ngaben tapi taruh di Di sanggrang di itu gua-gua. juga. Iya, itu kan peninggalan nenek moyang dulu pesawat dulu. Tradisinya seperti itu. Jadi kita mengangkat
budaya tradisi-tradisi yang ada. Yang ada di Hanya budaya sekarang. karena Hindu itu fleksibel, intinya sumbernya sama, tetapi gimana dipakai sanaannya gitu. Karena langit dijunjung gitu. Makanya tidak bisa sama Hindu di Indonesia itu. Harus menyesuaikan diri deh. Seperti itu, apalagi Hindu Nusantara dengan Hindu India beda banget gitu loh. Nah itulah uniknya Hindu. Sehingga teman-teman yang lain harus paham itu. Kenapa sih beda? Kenapa sih begitu? Banyak. Yang benar yang mana sih? Iya. Coba aja begini. Jawab begini. Iya, sebetulnya semua itu benar, Mbak. Nggak ada. Nih, saya bilang ngobrol gini kan. Oh iya tahu. Sama loh. Ada itu. Dasarnya semua. Kayak itu, Mbak, salah satunya ada situ Patram Puspam Palam Toyam gitu ya. Yang artinya barang siapa yang mempersembahkan setetes air, sehelai daun, sekuntum bunga, sebutir buah. Apabila persembahan itu disampaikan secara tulus dan ikhlas, maka persembahan itu akan kuterima. Nah itu. Ya itu sebetulnya Indah ya Pak. anunya dari itu, Mbak. Tapi pelaksanaannya itu bisa kalah patra. Emas di Seperti buahnya di usul, buahnya di Ada lomba tuh babi. itu pajagan, namanya pajagan buah gitu kan. Berapa meter tingginya tuh? Tuh mah. main Cak. Nih. Menang itu Bi. caranya. Makanya dari persembahan itu menjadi seni dan budaya nanti, menarik dan sebagainya, itu merupakan bagian daripada ajaran susila atau etika gitu ya. Jadi Sekarang terakhir, Pak Gede kan bentar lagi mau Idul Fitri nih. Mungkin Pak Gede nanti bisa sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri dong Pak buat saya. Dan buat sahabat orang pecinta kerukunan. Lalu nanti Romo disambut pesannya apa? Pesan nyepi dan yang berbarengan dengan Idul Fitri ini, apa yang diharapkan dengan berbarengannya dua hari raya besar ini? Pak Gede dulu silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudaraku yang terkasih, umat Islam bentar lagi akan merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga selalu dalam keadaan damai, sejahtera lahir batin, dan guyub, rukun, dan harmoni di seluruh Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku muslim, selamat menjalankan ibadah bulan puasa. Mudah-mudahan ibadah puasanya mendapatkan amal ibadah yang terbaik, dan dalam pelaksanaan nanti Hari Raya Idul Fitri, saya ucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf dan lahir dan batin. Dan pelaksanaannya juga hampir bersamaan dengan Hari Raya Nyepi. Ini merupakan hal yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan dua hari besar ini menambah vibrasi yang luar biasa untuk masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga negara dan bangsa ini lebih sesuai dengan cita-citanya, lebih harmoni, adil, makmur, sejahtera, seluruh masyarakatnya hidup rukun, hidup berdampingan, dan damai. Terima kasih. Terima kasih Romo. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Romo Tuari dan Pak Pinandita Ikinde. Semoga lancar puasanya dan mendapatkan kembali ke suci setelah melakukan tapa yoga dharma. Juga buat semua sahabat Koda Pecinta Kerukunan. Terima kasih waktunya untuk menyaksikan kami. Tadi diskusi yang sangat menarik banget kan, untuk pertanyaan, dan mungkin ada yang penasaran dengan Idul Adha dan Idul Kurban, Hari Raya Kurban dari umat Hindu. Silakan di kolom komentar. Kita akan kupas, akan kita bacakan satu-satu pertanyaannya di edisi yang akan datang.
Menghormati bukan mengikuti, menghargai bukan memilani. Ketemu lagi di Sunan yang akan datang.